Maka barang siapa berpuasa di bulan Rajab 1 hari dengan penuh percaya dan ikhlas, maka pasti mendapat keridhaan yang besar dari Allah. Dan barang siapa yang berpuasa 2 hari, maka para penghuni langit dan bumi tidak akan memberikan sifat atau tidak menilainya, atau dia tidak memperoleh karomah dan kemuliaan di sisi Allah. Jadi ada wali khusus karomah itu keluar bulan Rajab. Jadi selama 1 sampai tanggal 30 Rajab karomahnya, saktinya, kelebihan keluar semua. Selesai bulan Rajab biasa lagi jadi pedagang. Jadi kelebihannya hanya bulan Rajab. Aulia Roja itu namanya wali khusus bulan Rajab. Tapi wali yang aneh, keramatnya cuma 11 kali. Habis itu ya jadi orang biasa, dagang cendol lagi, dagang ya pegawai tidak keramat lagi. Tapi bulan Rajab, waduh, kelihatan keluar nurnya, keluar karomahnya, keluar karismatiknya, keluar wibawanya. Khusus. Dan barang siapa berpuasa 3 hari, maka diselamatkan oleh Allah dari bahaya dunia dan siksa akhirat, dari penyakit gila, lepra, penyakit belang, penyakit gatal, virus, dan selamatkan juga dari fitnah setan dajjal. Ini 3 hari. Jadi ambil aja 1 hari, 2 hari, yang ketiga aja yang enak. Barang siapa puasa 7 hari, maka ditutuplah 7 pintu neraka jahanam. Barang siapa berpuasa 8 hari, maka dibukalah 8 pintu surga. Barang siapa berpuasa 1 hari,
dia tidak minta kepada Allah akan sesuatu kecuali sebelum minta akan diberinya. Dan barang siapa berpuasa 5 hari, maka Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu dan mengganti semua kejahatannya dengan kebaikan-kebaikan. Dan barang siapa yang menambah hari puasanya, maka Allah pun akan menambah amal-amal kebajikannya, ditambahkan 2 kali lipat lagi. Ini keutamaan bulan Rajab. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu laylatul mi'raj narun ma'uhu a'la min al-'asal wa bradu min al-khalji wa diyab min al-misri fa qultu Jibril liman hada qala liman shalla alaihi fi Rajab. Pada malam Mi'raj saya melihat sebuah sungai yang airnya lebih manis daripada madu, lebih sejuk daripada es, dan lebih harum daripada minyak misik. Maka saya bertanya kepada Jibril, untuk siapakah sungai ini? Dia menjawab, ini adalah untuk orang yang membaca sholawat untuk engkau, khususnya di bulan Rajab. Hadiahnya sungai yang mengalir, yang wangi kayak madu, sejuk, gurih, yang tidak pernah kamu rasakan di warung-warung. Tidak bisa dibayangkan sebenarnya. Kalau ada yang persis itu enak, untuk kopi ya. Seperti orang yang mau kopi itu bikin manusia. Kamu lihat gambarnya manusia cantik, robot, perempuan itu. Itu niru apa itu? Bisa, nah, persis. Enggak kan? Suruh tidur kan susah itu. Gimana mau tidur? Kakinya dulu ke tangannya. Kalian bisa duduk di kursi, terus tidur. Kamu pernah apa tidur? Enggak pernah. Kamu pernah lihat robot minum kopi? Ngantar kopi dia minum kopi? Nah, seperti itu. Kamu bisa bayangkan bagaimana nikmatnya dunia ini, pandainya manusia tidak akan bisa menyamai apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib kita bersyukur dari umat Nabi Muhammad SAW sampai diberi keutamaan bulan Rajab. Orang dulu tidak dikasih fadilah-fadilah atau kebaikan pahala-pahala, tidak dikasih. Ini spesial umat Nabi Muhammad SAW. Nah kalau ini nggak mau jalankan, kenapa? Aduh, orang dikasih enak nggak mau, mengokong, apa nafsunya? Muqatil radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa sesungguhnya di belakang gunung Qaf terdapat sebuah gunung berwarna putih yang debunya seperti perak. Luasnya 7 kali dunia ini dan pernah dengan para malaikat yang kalau sekiranya setan jarum jatuh niscaya akan mengenai mereka. Dan masing-masing malaikat memegang sebuah bendera yang bertuliskan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka berkumpul pada tiap-tiap malam Jumat di bulan Rajab. Di sekitar gunung Qaf serta bertawaduk tunduk dengan memohonkan keselamatan
bagi umat Nabi Muhammad SAW khusus. Seraya berdoa, Rabbana arham umat Muhammad wa la tu'adzibhum. Rabbana arham umat Muhammad wa la tu'adzibhum. Ini doanya mereka. Doanya mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, belas kasihanlah umat Nabi Muhammad dan jangan engkau siksa. Jadi mereka tidak ingin masuk surga, tidak ingin rezeki, ya, sudah dijamin, ya, dan doakan umat. Tapi dan mereka para malaikat memohon ampunan dan tadarruk, merendahkan diri kepada Allah sampai waktu subuh. Maka Allah berfirman, ya malaikati wa ijati wa jalali qad ghafartu lahum. Para malaikat, demi keperkasaanku dan ketinggianku, sungguh mereka telah aku ampuni. Jadi jawaban Allah kepada malaikat, diampuni, diselamatkan dari siksa. Tapi manusia lalu melampaui batas gobloknya. Yang kena itu, yang kena adab siksa ini karena melampaui batas. Kalau betul-betul dia taat kepada Allah Rasul, gak akan ada masalah. Yang bikin masalah manusia itu sendiri atau Allah. Kenapa nyalakan Allah? Sudah didoakan malaikat gak mempan, dijawab oleh Allah gak mempan, dibuka pintu tobat gak mempan. Ini bukan manusia, melebihi hewan yang masa bodoh gak mau tahu itu. Maka bulan Rajab itu yang mengandung arti 3 huruf Ra, itu rahmat, yang sudah saya ulang-ulang berapa kali bab bulan Rajab, tapi banyak yang baru-baru atau yang nama pun lupa. Huruf Ra itu rahmat, Jim itu jurmul. Rahmat itu kasih sayang Allah, jurmul itu artinya abdi, dosa seorang hamba, menunjukkan kebenaran dari birullah ta'ala, kebaikan Allah ta'ala. Birul, kebaikan. Dan kalau kamu mengikuti bulan Rajab, pasti kamu mendapatkan rahmat. Yang kedua, kamu mendapatkan ampunan dosa. Yang ketiga, terus menerus dalam tahun ke depan kamu diberikan kebaikan terus. Begitu keutamaannya. Jadi seakan-akan Allah Ta'ala berfirman, ya abdi, ja'altu jurmaka wa khiyana yasaka baina biri wa amati wa la yakun laka jurmun wa la khiyana yakun bi hurmati syari rajab. Hai hambaku, sesungguhnya telah ku sempitkan dosa-dosamu di antara kebaikanku dan kasih sayangku. Maka sudah tidak ada padamu dosa-dosa sebab kemuliaannya bulan Rajab, khusus bulan Rajab. Sesudah itu tidak ada lagi kemuliaan yang seperti di dalam bulan Rajab. Ada yang menerangkan bahwa setelah bulan Rajab itu selesai, maka dia naik ke langit. Dan Allah berfirman kepadanya, bulanku,
adakah mereka manusia menikahi kamu dan mengagungkan kamu? Raja pun diam, tidak berkata apa-apa. Saya hingga ditanya 2 kali dan 3 kali. Kemudian bulan Rajab itu menjawab, ya Tuanku, engkau menutupi segala celah, dan telah engkau perintahkan makhluk engkau akan menutupi celah orang lain. Dan Rasul engkau telah menamakan saya Rajab ini adalah si peka, si sensitif. Saya mendengarkan ketaatan makhluk engkau dan tidak mendengar durhaka mereka. Maka oleh karena itulah Rajab dinamakan bulan sensitif. Bulan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, engkau adalah bulanku yang bercelak lagi peka, dan para hambaku juga bercelak bernoda. Maka aku terima mereka berserta aib atau celah mereka dengan sebab kemuliaanmu, sebagaimana aku pun menerima kamu sedang engkau juga bercelak. Aku mengampuni mereka dengan sebab penyesalan mereka yang hanya sekali padamu, khusus di bulan Rajab. Dan aku pun tidak mencatat perbuatan durhaka mereka di waktu bulan Rajab. Kenapa bulan Rajab dinamakan bulan peka? Karena malaikat kiraman, malaikat katibin mencatat semua kebaikan dan semua kejahatan di semua bulan. Dan di bulan Rajab mereka yang menulis semua kebaikan dan tidak mencatat segala macam kejahatan, karena mereka tidak mendengarkan orang-orang yang berbuat jahat di bulan Rajab yang harus dicatat. Jadi orang dulu itu bulan Rajab betul-betul istimewa. Sekarang ya suruh mereka nggak mau catat, suruh nyatet. Iya, nyakrak, marah. Maka Nabi SAW, Inna Rajab Syarullah wa Syaban Sa'adirah wa Ramadan Sa'umat. Sesungguhnya Rajab adalah bulan Allah, Syaban bulan Rasulullah, dan Ramadan bulan umat saya. Dari Nabi Muhammad Al-Khalali dalam masalah keutamaan bulan Rajab dan Ibnu Abbas bahwa berpuasa pada permulaan hari dari bulan Rajab merupakan penghapusan dosa selama 3 tahun. Pada hari kedua penghapusan dosa 2 tahun. Pada hari ketiga penghapusan dosa 1 tahun. Kemudian pada tiap-tiap hari penghapusan dosa 1 bulan. Demikian dalam kitab Jami' Saghir. Jadi tambah tua umurnya ya 1 bulan. Tapi yang paling utama tadi yang pertama 3 tahun. Berat sekali, apalagi yang doyan makan. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW tidak berpuasa sesudah Ramadan kecuali pada bulan Rajab dan bulan Syaban. Jadi Rasulullah sendiri mengutamakan bulan Rajab dan Syaban. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Nabi SAW bersabda, Inna fil jannati nahrun yuqalu lahu Rajab as-saddu bayatan minal laban wa halal min asal man sama yaman Rajab syakallahu min dzalikan nahar. Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah sungai yang namanya Rajab. Airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Barang siapa yang berpuasa 1 hari dalam bulan Rajab itu, maka Allah memberikan minum kepadanya dari sungai
Rajab itu khusus. Jadi kalau kamu nggak pernah puasa Rajab ya nggak boleh, sudah berantas saja, masih untung. Atau sungai yang banjir itu, yang tidak ada air bersih. Cari air bersih susah nggak? Kalau pernah banjir susah. Kalau darurat hantam saja. Itulah sudah ditunjukkan betapa susahnya, betapa beratnya kalau bala musibah sudah datang. Untuk air bersih saja susah, untuk makan aja susah. Kita nggak kerja masih medis, nggak kerja masih jaya. Bayangkan, nggak ada musibah soalnya. Masih bisa model kan? Nggak tahu model londo atau model. Datang sana masih minum, datang sana masih makan, datang situ masih susun kopi, datang situ masih dapat rokok, sana lagi dapat aku, di sana dapat tengkek, lama-lama jualan. Rajab menurut arti bahasa adalah keagungan. Dinamakan bulan Rajab karena orang-orang Arab sangat mengagungkan bulan itu. Dari antara cara mereka mengagungkan bulan Rajab ialah bahwa para penjaga Ka'bah membuka pintu Ka'bah sepanjang bulan-bulan Rajab. Sedang untuk bulan-bulan lainnya hanya pada tiap hari Senin dan hari Kamis. Mereka berkata, bulan ini adalah bulan Allah, rumah ini adalah rumah Allah, dan hamba adalah hamba Allah. Maka tidak dilarang hamba Allah masuk rumah Allah dalam bulan Allah. Jadi bisa masuk di pintu Ka'bah itu bulan Rajab dibuka. Kalau kenal ya silakan. Diiaratkan pada seorang perempuan ahli ibadah bertempat tinggal di Baitul Maqdis. Bila datang bulan Rajab, maka tiap-tiap hari dia selalu membaca, mengamalkan Qul huwallahu ahad. Tiap hari. Syukur bisa 1000 kali tiap hari. Gak mampu 1 kali. 1 kali gak mampu, setengah. Allahu somad saja. Ya wiridnya kan ada Subhanallah bin ahadi somad. Cukup ketekak soalnya baca kulullah. Orang pendosa, orang yang jauh dari Allah, lidahnya, bibirnya dikunci untuk bisa berpikir kepada Allah. Ingat sekali lagi, itu tanda-tanda orang tidak dilihat dan tidak dipandang oleh Allah, dunia sampai akhir. Na'udzubillah ini. Padahal dia baca ada 12 kali sebagai penghormatan kepada bulan Rajab itu. Dan dia menanggalkan pakaian kebesarannya, meninggalkan pakaian mewahnya, dan mengenakan pakaian biasa sederhana. Pada satu bulan Rajab, orang perempuan itu menderita sakit sehingga terpaksa berwasiat kepada anaknya agar supaya nantinya dia dikebumikan beserta pakaian kebiasaannya yang dipakai bulan Rajab. Ketika meninggal dunia, ternyata mayatnya dikafani oleh anaknya dengan kain yang baik, yang mahal harganya, karena riya kepada manusia agar mendapatkan pujian dari manusia.
Pada satu malam anaknya bermimpi berjumpa dengan ibunya yang belum lama dikebumikan. Ibunya berkata kepadanya, "Hai anakku, mengapa engkau tidak melaksanakan wasiatku? Sungguh aku tidak rela kepadamu." Seketika terbangunlah dia dengan terkejut lagi ketakutan. Akhirnya dia menggali kubur ibunya. Ternyata tidak dia dapatkan ibunya di dalam kubur itu. Maka bingunglah dia sambil ragu dan menangis keras sekali. Kemudian dia mendengar suara mengundang, "Hai, tahukah engkau, barang siapa yang menggugurkan bulanku, bulan Rajab, aku tidak meninggalkan dia sendirian di dalam kubur." Ditemani sama bulan Rajab. Hanya puluh 12 kali. Iya, mengutamakan ibadahnya, mengutamakan istighfarnya, bukan mengutamakan pakaiannya, bukan mengutamakan mobilnya, actionnya. Tawadhu. Nanti Abu Bakar radhiyallahu berkata, apabila telah lewat sepertiga malam Jumat dari bulan Rajab, maka semua para malaikat di langit dan di bumi berkumpul di Ka'bah. Maka Allah melihat mereka dan berkata, "Hai para malaikatku, mintalah kamu sekalian apa yang kamu kehendaki." Mereka menjawab, "Tuhan kami, hajat kami ialah agar supaya engkau berkenan memberi ampunan kepada siapa saja yang khususnya yang berpuasa bulan Rajab." Allah Ta'ala berfirman, "Sungguh mereka telah kuampuni." Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Kulun nas fi yaumil qiyamah ilal anbiya wa alihim wa sahib Rajab wa Sya'ban wa Ramadan fa innahum subha'un la ju'alahum wa la asya." Semua manusia dalam keadaan lapar di hari kiamat, kecuali para nabi, para keluarganya, dan orang-orang yang berpuasa pada bulan Rajab dan Sya'ban dan bulan Ramadan. Maka sungguh mereka kenyang serta tidak lapar dan haus bagi mereka. Dalam kitab Judatul Wa'idin, jadi puasa itu nanti tidak akan lapar di dalam maksa, ya. Maka sedikit banyak, sedikit makan, banyak makan. Dibayarkan dalam sebuah hadis, "Jangan yaumul qiyamah yunadi munadi, aina Rajab biyun fayaruju nurun fayatabi'u Jibril wa Mikail alaihi salatu wassalam dalika nur wa yatabi'u raja'ibun wa yatabi'u raja'ibun summa yamuruna ala sirat kalbak al-khatib summa yasjuduna lillahi ta'ala syukran ditajawuz yum sirat wa yaqulu ta'ala ayya raja'iyun irfa'u ru'usakum al-yawma qad qadaytumus sujud fid dunya fi syari wa takhilu ila manazilikum. Apabila datang pada hari kiamat, maka ada suara memanggil di mana para ahli Rajab yang puasa dan orang yang sholat malam dan yang membaca sholawat dan yang memperbanyak ibadah. Sekali lagi, bulan Rajab yang puasa, yang sholat malam, yang membaca sholawat dan yang banyak ibadah, maka memancarlah sinar cahaya. Kemudian diikuti oleh Jibril dan Mikail alaihi salatu wassalam, dan diikuti oleh para ahli bulan Rajab, dan mereka semua melewati jembatan Shiratal Mustaqim laksana lintang yang menyambar.
Kemudian mereka sujud kepada Allah Ta'ala untuk bersyukur, karena mereka sudah bisa melewati jembatan tadi. Maka Allah berfirman, hai para ahli rajab, angkatlah kepadamu pada hari ini, sebab kamu sekalian telah bersujud di dunia di bulan Rajab, dan pergilah ke tempatmu masing-masing. Ronokul majalis. Ini kata utamanya ini. Banyak sekali kalau orang-orang yang cerdas tadi. Kemudian riwayat sahabat bercerita, kami bersama-sama dengan Nabi SAW berjalan melewati sebuah kubur. Maka Nabi SAW berhenti kemudian menangis sampai keras sekali, dan lalu berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka saya bertanya kepadanya, mengapa kau menangis wahai Rasulullah? Beliau menjawab, hai saudara, mereka itu semua sama disiksa di kubur. Mereka ini kebanyakan disiksa di kubur. Maka saya berdoa kepada Allah, maka dia Allah meringankan siksa mereka, bukan membebaskan. Kemudian Rasulullah bersabda, hai sahabat, kalau sekiranya mereka mau berpuasa satu hari saja di bulan Rajab, dan mau tidak tidur semalam saja di bulan Rajab, niscaya tidak disiksa di kubur mereka. Saya bertanya, ya Rasulullah, apakahnya berpuasa satu hari dan tidak tidur, sholat semalam saja bisa menolak siksa kubur? Nabi SAW bersabda, hai sahabat, demi Allah zat yang telah mengutus saya sebagai Nabi, tiada seorang muslim laki-laki dan perempuan yang berpuasa satu hari dan mengerjakan sholat malam sekali di bulan Rajab dengan niat karena Allah, kecuali Allah mencatat baginya seperti berpuasa satu tahun dan mengerjakan sholat malam satu tahun. Para ulama menilai bahwa hadis-hadis yang berhubungan dengan sholat rakaat, sholat yang hanya menjadi kegemaran, adalah maudhu'un, dan orang itu membuatnya hadis-hadis itu ialah Ibnu Jahmi. Sesudah penjelasan ini, maka tidak perlu dianggap lagi hadis-hadis tersebut bila dicantumkan di kitab atau di risalah-risalah, karena kita tahu urusan agama diperoleh pahala dan diberikannya siksa dari Allah bukan karena kebebasan pola pikir di dalam agama. Agama adalah dalil, bukan akal. Mempelajari agama dengan akal, tapi sumber adalah dalil-dalil nas yang sahih. Maka sholat rakaat tersebut di malam Rajab belum pernah juga dikerjakan oleh Rasulullah SAW atau salah seorang sahabat Nabi, dan Nabi pun tidak menganjurkan, sehingga tidak ada jaminan pahala guna mengerjakannya. Bahkan mengerjakan adalah sia-sia belaka yang perlu dikhawatirkan menyebabkan siksa, kecuali dengan ijma, kias dengan para ulama. Jadi yang ikuti, ada yang mengikuti, ada yang tidak, tergantung ijma mufakatnya ulama-ulama yang mana mengerjakan, maka kita ikuti. Imam Mawardi berkata dalam kitab Iqna, disunatkan berpuasa Rajab dan Sa'ban. Adapun tentang sholat, maka tidak ada ketetapan yang khusus untuk sholat Rajab. Oleh karena itu, seyogyanya bagi orang-orang beragama dan betul-betul mengakui agamanya, agar supaya tidak usah
memperhatikan apa-apa yang dituangkan oleh orang-orang yang di zaman sekarang, dan jangan sampai tertipu oleh pembantu-pembantunya yang sudah bisa menyusup di kalangan Islam yang terjadi di negara-negara besar. Jadi soal-soal sholat raghaib di malam Jumat atau pertama di malam Jumat di bulan Rajab ini yang berasal dari Romawi. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi Rasulullah bersabda, "Yakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah wa kullu bid'ah dolalah wa kullu muhdatsatin dolalah wa kullu dolalah bid'ah." Jauhilah olehmu sekalian dari perkara-perkara yang baru, karena perkara yang baru itu bid'ah, dan tiap-tiap bid'ah adalah sesat. Maka tiap-tiap perkara yang baru adalah sesat, dan tiap-tiap yang sesat itu ada di dalam neraka. Jadi seperti sholat kerja itu di atas genteng atau di luar rumah nggak pakai baju aja, ya, atau nyepi di air terjun, ini sholat macam-macam, atau di kuburan nggak pulang-pulang, ya, gimana stres ya nggak pulang, kalau nggak stres ya pulang. Di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Sarul umur mudah satuha." Sebelum perkara itu ialah yang baru diadakan. Jadi pendapat-pendapat ini sudah jelas, ada yang sudah menjalankan, ada yang tidak menjalankan. Yang suka menurut ijma', yang suka sholat, yang nggak suka sholat memang males. Penulis Majmu' Bahrain berkata di dalam syarahnya, sungguh ada seorang laki-laki dalam kebodohannya pada hari raya mau mengerjakan sholat sebelum sholat id. Maka sahabat ahli karwajah, semoga Allah memuliakannya, melarangnya, karena orang laki-laki itu, wahai amirul mukminin, sesungguhnya saya tahu bahwa Ta'ala tidak akan menyiksa orang yang mengerjakan sholat. Tapi seperti kata Sayyidina Ali karwajah, sungguh aku tahu bahwa Ta'ala tidak akan memberi pahala yang mengerjakan sesuatu, sehingga Rasulullah mengerjakan serta menganjurkan untuk mengerjakannya. Maka adalah sholatmu itu sia-sia. Sedangkan sia-sia itu hukumnya haram. Nanti habis sholat asar tidak ada sholat sunnah. Tapi kamu sholat sunnah habis asar, hukumnya haram. Habis sholat sunnah subuh, kamu jalankan sunnah subuh, haram. Tidak pernah dilakukan, saking rajinnya. Habis asar sunnah ba'diyatal 4 rakaat, hajat 4 rakaat. Dan subuh, kalau saya nggak sholat, rezeki nggak dapat, utang nggak sambayar. Subuh sholat sunnah 4 subuh, sholat hajat 4 rakaat, cair. Mungkin Allah Ta'ala menyiksamu oleh sebab kamu telah menyalahi tuntunan Rasulullah SAW, maka ambillah, kerjakanlah apa yang telah ditulis, dan jangan kamu masuk golongan orang-orang yang memperbuti kesenangannya sendiri. Dan sahabat Nabi SAW bersabda, kalau Allah Ta'ala wujud
wujuhal khuri arba'ah alwan abyadu wa adar wa asfar wa ahmar wa khalaqa badana minat ja'far al-misr wal ambar wal kafur wa syarha minal qurun. Famin asabi rijaliha ila rubbatiha minal ja'far at-tayyib wa min rubbatiha ila suratiha minal misr wa minal surutiha ila ulukiha minal anbari wa minal ulukiha ila rosya minal kafur walau basqatan di dunia dasarat miska matubu bicatriha ismau janjiha wa ismu min asma'i ta'ala wa baina man kibaiha farsyahu wa bikuli jadid min yadaya asrati min gabi wa biasadiha asratu awati wa firijariha wa lahiru min jawari wal luhuri. Dakoi Pramba bidadari dari 4 warna: putih, hijau, kuning, merah, dan telah menciptakan badannya itu dari kunyit, minyak misik, minyak ambar, dan kapur. Bukan kapur gamping, ini kapur surga ya. Rambutnya dari pohon Turki, dari jari-jari kakinya sampai lututnya dari kunyit yang bagus, mulus, tidak ada panu. Dari lutut sampai pusatnya dari minyak misik, dari pusatnya sampai lehernya dari minyak ambar, dari leher sampai kepalanya dari kafur. Kalau sekiranya dia meludah sekali saja di dunia, niscaya ludah itu laksana seluruh lautan berbau misik harum. Satu ludahnya bisa pingsan orang, tidak perlu orang nyari minyak wangi lagi. Yang produk kamu kan kalah semuanya sudah. Kamu tinggal ambil 1 gayung atau 2 gayung. Itu satu ludahnya bidadari. Kalau 7.000, kalau dipoken. Bikinan manusia ini ditandai dari awal hasilnya ke habis besi. Nah, tertulis di dadanya nama suaminya. Nah, salah satu nama Allah Ta'ala lebar antara 2 pundaknya sejauh 1 atau kilometer 3 mil. Ini kamus dan tafsir Marwawi. Masing-masing tangannya terdapat 10 gelang dari emas. Di jarinya terdapat 10 cincin, dan di 2 kakinya terdapat gelang kaki dari permata dan mutiara yang tidak perlu kamu belanjai di mall. Itulah orang-orang yang beriman dan orang yang takwa pasti mendapatkan bagian-bagian itu dengan amal-amal yang soleh yang dilakukan selama di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan yang paling utama. Ini yang paling utama, nggak usah paling amal yang apa-apa. Yang paling utama dosa diampuni. Itu paling utama. Kalau dosa diampuni, semua aspek kehidupan akan semua berjalan.
Jadi kita ini butuh ampunan. Seperti Nabi Adam diperlukan di muka bumi, nggak butuh apa-apa, nggak butuh istana, nggak butuh negara, nggak butuh sawah yang besar, nggak butuh tanah, nggak butuh rumah, nggak butuh mobil. Butuh apa Nabi Adam? Tidak lain Nabi Adam diturunkan karena merasa menyesal ketika sudah masuk surga, diturunkan ke bumi hanya untuk kembali kepada Allah fitrah dengan banyak bertaubat. Bukan banyak aja, nggak dipikirin makan dari mana, hidup dari mana, kerja dari mana, nggak dipikirin Nabi Adam. Bagaimana doa saya diterima? Ketika diterima, ditemukan lagi istrinya, dibangunkan lagi rumah, dibangunkan lagi pasukannya, dibangunkan lagi rezekinya, karena dosa diampuni. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim